Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Darmayanti dengan NIM 29021700014. Di sini saya akan mempresentasikan matkul perekonomian Indonesia dengan tema masalah industrialisasi. Sejarah industri di Indonesia. Pada sekitar tahun 1920-an, industri-industri modern di Indonesia hampir semuanya dimiliki oleh orang asing, meskipun jumlahnya relatif sedikit. Industri kecil yang ada pada masa itu hanya berupa industri-industri rumah tangga seperti penggilingan padi, tekstil, dan sebagainya, yang tidak terkoordinasi. Tenaga kerja pusat di sektor pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekspor pemerintah kolonial. Perusahaan besar American Tobacco dan perakitan kendaraan bermotor General Motor Car Assembly, depresi besar yang melanda sekitar tahun 1930-an telah meruntuhkan perekonomian. Penerimaan ekspor turun dari 1.448 juta gulden menjadi 505 juta gulden, sehingga mengakibatkan banyak pengangguran. Situasi tersebut memaksa pemerintah kolonial mengubah sistem dan pola kebijaksanaan ekonomi dari menitikberatkan pada sektor perkebunan ke sektor industri, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian izin dan fasilitas bagi pendirian industri baru. Pada masa Perang Dunia Kedua, kondisi industri cukup baik. Namun, keadaannya terbalik semasa kependudukan Jepang. Hal itu disebabkan karena adanya larangan impor barang mentah, diangkutnya barang-barang kapital ke Jepang, dan pemaksaan ketenagakerjaan atau Romusa, sehingga investasi asing pada masa itu praktis nihil. 15 tahun kemudian setelah merdeka, Indonesia menjadi pengimpor besar barang-barang kapital dan teknologi, serta mulai memprioritaskan pengembangan sektor industri dan menawarkan investasi asing. Berkat kebijaksanaan itu, penanam modal asing mulai berdatangan meskipun masih dalam taraf coba-coba. Pada tahun 1951, pemerintah meluncurkan kebijaksanaan RUP, yaitu Rencana Urgendi Perekonomian. Program utamanya menumbuhkan dan mendorong industri-industri kecil bagi pribumi, sembari memberlakukan pembatasan industri-industri besar atau modern yang banyak dimiliki oleh Eropa dan Cina. Kebijaksanaan RUP ternyata menyebabkan investasi asing berkurang, apalagi dengan adanya situasi politik yang sedang bergejolak pada saat itu. Namun, di lain pihak telah memacu tumbuh suburkan sektor bisnis oleh kalangan pribumi, kendati masih relatif kecil. Menyadari situasi demikian, pemerintah kemudian beralih ke pola kebijaksanaan yang telah menitikberatkan pengembangan industri-industri yang dijalankan atau dimiliki oleh pemerintah. Sesudah tahun 1957, sektor industri mengalami stagnasi dan perekonomian mengalami masa teduh sepanjang tahun 1960-an. Sektor industri praktis tidak berkembang. Selain akibat dari situasi politik yang selalu bergejolak, juga disebabkan karena kelangkaan modal dan tenaga ahli serta terampil. Aliran modal yang masuk mayoritas dari negara sosialis dalam bentuk pinjaman, atau hampir setengahnya dari Rusia. Pada masa itu, perekonomian dalam keadaan sulit akibat inflasi yang parah dan berkepanjangan
menurunnya PDB. Kecilnya peran sektor industri, hanya sekitar 10% dari PDB, dan tingginya angka pengangguran. Sektor industri didominasi oleh industri-industri berat seperti pabrik baja di Cilegon dan pabrik superfosfat di Cilacap. Masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia. Dari ukuran sektor industri di Indonesia, sangat ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara utama di Asia. Dua ukuran lain adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dan nilai tambah per kapita. Indikator lainnya adalah produksi listrik per kapita dan persentase produksi listrik yang digunakan oleh sektor industri. Selain itu, juga disebabkan karena kelangkaan modal dan tenaga kerja ahli yang memadai. Permasalahan yang dihadapi ini harus diakui bahwa kinerja sektor industri belum sepenuhnya pulih seperti sebelum krisis ekonomi. Kebijakan industrialisasi. Saat ini telah tersusun 35 roadmap pengembangan klaster industri prioritas, yakni yang pertama itu ada industri argo. Dalam industri argo terdapat industri pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang karet, industri kakao, industri pengolahan kelapa, industri pengolahan kopi, industri pengolahan gula, industri hasil tembakau, industri pengolahan buah, industri furniture, industri pengolahan ikan, industri kertas, industri pengolahan susu. Adapun yang tergolong dari industri alat angkut itu ada industri kendaraan bermotor, industri perkapalan, industri kedirgantaraan, dan industri perkereta apian. Selanjutnya ada industri elektronika dan telematika. Di situ ada industri elektronika, industri telekomunikasi, industri komputer dan peralatannya. Selanjutnya ada basis data manufaktur. Ada industri besi dan baja, industri semen, industri petrokimia, industri keramik, industri peralatan listrik dan mesin listrik, industri mesin dan peralatan umum, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki. Dari industri penunjang industri kreatif dan kreatif tertentu, ada industri perangkat lunak dan konten multimedia, industri fashion, industri kerajinan dan barang seni. Dan yang terakhir itu ada industri kecil dan menengah tertentu. Ada industri batu mulia dan perhiasan, industri garam rakyat, industri gerabah, industri minyak astiri, dan industri makanan ringan. Berikut ini provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan. Ada 18 provinsi. Yang pertama itu ada Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Papua, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan yang terakhir Nusa Tenggara Barat. Peran sektor industri dalam pembangunan. Peranan zona industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai macam negeri sangat berarti sebab zona industri mempunyai sebagian keunggulan dari perihal akselerasi pembangunan, cocok dengan tahapan pertumbuhan di negeri kita. Telah saatnya kita melaksanakan perpindahan dalam zona ekonomi kita
dari industri premier ke industri sekunder, spesialnya industri manufaktur non-migas. Dalam upaya menggapai pengembangan zona industri manufaktur yang ditargetkan dalam RPJMN 2005-2009, pengembangan zona industri manufaktur difokuskan pada perkuatan struktur serta energi saing. Yang berikutnya dijabarkan oleh program pokok pengembangan industri manufaktur serta program penunjang. Tolak ukur peranan industri dalam pertumbuhan struktural pada suatu perekonomian antara lain sumbangan zona industri pada PDB, jumlah tenaga kerja yang terserap di zona industri, serta sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa. Bagi kriteria UNINDO, negeri dengan donasi zona industri terhebat PDB kurang dari 10% diucap negeri non-industri. Negeri dengan donasi sebesar 10-20% tercantum dalam kelompok negeri dalam proses industri. Negeri dengan donasi sebesar 20-30% tercantum kelompok negeri semi-industri. Sebaliknya, kelompok negeri industri mempunyai donasi lebih dari 30%. Dalam PDB ini, industri pengolahan memiliki donasi sebesar 4 miliar pada tahun 2005. Pada tahun 2006 sebesar 5 miliar. Pada tahun 2007 sebesar 5,3 miliar. Pada tahun 2008 sebesar 5,5 miliar serta 5,6 miliar pada tahun 2009. Sama dengan PDB, industri pengolahan pula hadapi peningkatan dari tahun 2005 hingga 2009. Dari informasi di atas, kita dapat merumuskan kalau donasi industri terhadap PDB terus menyusut dari tahun 2005 hingga 2009. Negeri kita tercantum dalam kelompok negeri semi-industri yang mempunyai donasi sebesar 20-30%. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.